Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Hakim dengan NPM 1957051014 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Next. Yang beranggotakan pertama saya, lalu yang kedua kawan saya. Saya Randy Fitradi Pratama, NPM 1917051041 dari kelas B. Saya Muhammad Faisal Ataulah, NPM 1917051072 dari kelas A. Saya Adrin Septyoka, NPM 1917051043 dari kelas B. Nama saya Mahesa Yudhistira, NPM 1917051029 dari kelas A. Nama saya Nanda Bagus Pratama, NPM 1917051033 dari kelas A. Nama saya Ahmad Zulfikar, NPM 1957051013 dari kelas B. Saya Arja Sarira, NPM 1917051036 dari kelas B. Saya Bonir Mervala, NPM 1917051027 dari kelas B. Next. Pertama, diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Aspek kata di dalam diksi meliputi denotasi, konotasi, morfologi, semantik, dan etimologi. Penyair menggunakan diksi untuk memperoleh makna puitis tertentu. Penggunaan diksi yang yaitu untuk mendapatkan makna setepat-tepatnya untuk banyak pernyataan. Diksi yang sangat tepat akan menimbulkan imajinasi yang memiliki estetika dan putih. Penerapan diksi yang paling dasar adalah pada pengungkapan gagasan penulis. Selain itu, diksi dapat diterapkan pada saat berbicara di depan publik maupun untuk menulis beragam karangan. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif. Selanjutnya, yang kedua adalah macam-macam diksi. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya adalah mampus. Ekspresi ini memiliki pengungkapan yang kasar, dan wafat memiliki pengungkapan yang lebih halus. Yang kedua adalah antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contoh kata antonim adalah besar dan kecil. Kemudian yang ketiga adalah polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Contoh kata kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher, atau dapat juga bermakna dengan bagian yang terletak di sebelah atas ataupun depan. Yang keempat adalah homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama, tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contoh kata apel yang dibaca apel, yang berarti buah. Jika dibaca apel, ia berarti upacara, misalnya apel pagi. Kemudian yang kelima adalah homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi berbeda makna dan ejaan. Contohnya bank dan bank. Yang keenam adalah homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, berbeda makna. Contohnya, bulan yang bisa berarti bulan satelit alami bumi atau bulan dalam kalender. Yang ketujuh adalah hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup dalam kata lainnya. Contohnya kata salmon yang telah
termasuk ke dalam makna kata ikan. Yang kedelapan, hipernim. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya, kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Syarat. Diksi digunakan sebagai cara untuk menentukan suatu tutur bahasa. Syarat paling awal dalam penggunaan diksi adalah adanya sejumlah kata yang artinya mirip dari beberapa kata tersebut, kemudian dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Diksi bukanlah sekedar memilih kata mana yang tepat, tapi juga harus mempertimbangkan kecocokan kata dengan konteks. Selain itu, makna dari kata harus bersesuaian dengan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat pemakaiannya. Pemilihan kata secara mahir hanya dapat dilakukan jika ada penguasaan kosakata yang cukup luas. Penggunaan diksi juga harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki makna yang serupa. Penggunaan diksi harus memiliki kesadaran untuk menguasai kosakata. Wawasan yang diperlukan untuk menggunakan diksi adalah pengetahuan tentang beragam kata yang dapat menjadi sinonim, antonim, dan thesaurus. Penggunaan diksi juga harus memperhatikan kaidah makna. Kata harus dipilih sesuai dengan ketepatannya. Sebagai lambang objek pengertian dan konsep, makna dalam kata yang dipilih harus berhubungan dengan bentuk, bahasa, dan objek atau sesuatu yang diacunya. Jenis makna yang utama dalam pertimbangkan pemilihan kata yaitu makna denotatif atau makna leksikal dan makna konotatif atau makna gramatikal. Fungsi dalam diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Membuat orang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresi yang ada di dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Serta terakhir, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Lalu yang selanjutnya yaitu materi kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, pengertian kata baku juga dapat didefinisikan sebagai kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Lalu, umumnya bahasa baku digunakan pada acara-acara resmi atau ilmiah, baik berupa pengungkapan kata-kata maupun suatu tulisan. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, ekspor itu baku, ekspor itu tidak baku. Yang kedua, ada kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya itu baku, gue itu tidak baku. Selanjutnya ada bentuknya tetap dan tidak mudah berubah, dan memiliki arti yang pasti, tidak berlebihan dan tidak rancu. Contohnya, mengesampingkan itu baku, menyampingkan itu tidak baku, berkali-kali itu baku, berulang kali itu tidak baku. Selanjutnya, kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau pemakaian kata yang lebih dari apa yang diperlukan. Contohnya, para dosen itu baku, banyak para dosen itu tidak baku, sekali saja itu baku, hanya sekali saja itu tidak baku. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks kalimat, tidak mengandung hiperkorek. Contohnya, diagnosis itu baku, diagnosa itu tidak baku. Apotek itu baku, apotik itu tidak baku. Bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya, tidak itu baku, enggak itu tidak baku. Selanjutnya, fungsi dari kata baku. Terdapat beberapa fungsi dari kata baku. Secara umum terdapat 4. Yang pertama, pemersatu. Artinya
Indonesia merupakan negara yang heterogen di mana terdiri dari berbagai macam suku dan etnis. Keragaman tersebut menyebabkan bahasa daerah di Indonesia berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah formulasi bahasa untuk mempersatukannya, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, pemberi kekhasan. Kata baku juga dapat berfungsi sebagai pemberi kekhasan bagi bangsa Indonesia. Hal ini dapat menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bahasa bangsa lainnya. Bisa dikatakan bahwa bahasa baku merupakan identitas Indonesia atau jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Penerapan kata baku yang baik dan benar dapat meningkatkan dan memperkuat rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang ketiga, pemberi kewibawaan. Penggunaan bahasa baku baik dalam sebuah tulisan maupun lisan dapat memberikan kewibawaan bagi penggunanya. Di mata orang lain, setiap orang yang bertutur kata dengan baik dapat memperoleh kehormatan dan kewibawaan. Jadi bagi Anda yang ingin meningkatkan kewibawaan, pastikan Anda sudah menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Penerapan bahasa baku yang sesuai kaidah bahasa merupakan sebuah tolak ukur ketepatan pemakaian bahasa bagi seseorang. Kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Biasanya, kata tidak baku sering digunakan pada bahasa non-formal atau bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, kaidah atau peraturan dalam bahasa Indonesia meliputi 1. Buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 2. Kamus besar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, buku tata bahasa baku bangsa Indonesia. Berikutnya untuk contoh. Yang pertama itu ada kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu tidak baku. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu yang baku. Yang kedua, semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Itu tidak baku. Semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Itu kata yang baku. Ketiga, bilang dahulu dong sama saya punya bini. Itu tidak baku. Yang bakunya, bicaralah dahulu dengan istri saya. Yang keempat, memang kebangetan itu anak belum mandi sudah makan gado-gado. Itu tidak baku. Memang keterlaluan anak itu belum mandi sudah makan gado-gado. Itu kata yang baku. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.